Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soli dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dan selalu ceria. Hari ini Ibu akan memberitahu kalian bagaimana caranya membaca puisi. Yuk kita belajar membaca puisi bersama-sama. Simak videonya sampai akhir ya. Apakah kalian masih ingat apa itu puisi? Ya, puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata, seperti kerinduan, kegelisahan, atau pengagungan kepada Sang Pencipta yang diungkapkan dengan bahasa yang indah. Selanjutnya, yaitu unsur pembangun puisi. Adakah yang masih ingat unsur pembangun puisi apa saja? Ya, unsur pembangun puisi ada dua, yaitu unsur lahir dan unsur batin. Kira-kira masih ingat apa saja unsur lahir dan unsur batin puisi? Ya, sudah lupa ya? Oke, akan Ibu jelaskan kembali. Yang pertama akan Ibu jelaskan, yaitu unsur lahir puisi. Yang pertama ada diksi atau pilihan kata. Kata-katanya merupakan hasil pertimbangan baik itu makna, susunan bunyinya maupun hubungan kata itu dengan kata-kata lain dalam baris dan baitnya. Jadi penggunaan kata yang bersinonim bertujuan untuk memperindah makna. Contoh seperti kata kandil dan kata pelita memiliki makna yang sama, yaitu cahaya atau lampu. Jadi terkadang sebuah puisi memiliki sinonim yang sama atau penggunaan kata yang sama agar memperindah makna, walaupun maknanya sama tapi menggunakan kata yang berbeda, bisa juga seperti itu. Unsur yang kedua yaitu imaji atau citraan. Kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Jadi, pembaca seolah-olah merasakan suasana penulis. Imaji yang digunakan pengarang berupa rabaan dan penglihatan, bisa juga pendengaran dan perasaan. Kata dalam bait puisi tersebut merupakan pilihan kata yang menggambarkan perasaan penyair. Misalkan perasaan rindu terhadap Tuhan Yang Maha Esa, atau rindu terhadap keluarga, atau yang lainnya. Yang ketiga yaitu tipografi atau perwajahan. Pembeda yang penting antara puisi dengan prosa dan drama. Larik-larik puisi tidak berbentuk paragraf, melainkan berbentuk bait. Tipografi di sini misalkan kalian menulis puisi satu bait isinya 4 baris. Kemudian saat kalian menulis puisi bait yang pertama di sebelah kiri, kemudian bait yang kedua di tengah-tengah di sebelah kanan. Jadi perbedaan antara bait 1 dan bait 2 memiliki tipografi tersendiri, yaitu kalian ingin membuat puisi yang barisnya berurutan. Jadi dari kanan, kemudian ke tengah, kemudian ke kiri, seperti itu. Atau bisa juga tipografi puisi yang lain, bisa berbentuk kotak, bisa berbentuk yang lainnya, sesuai dengan apa yang ingin penulis sampaikan. Yang keempat yaitu rima dan irama. Rima dan irama adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang, berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata. Di dalam puisi terdapat 2 rima, di antaranya yaitu contoh rima berpeluk, berarti A, B, B, A. ABBA dapat dilihat dengan adanya akhiran dari sebuah puisi. Misalkan akhirannya I, kemudian A, kemudian A, kemudian I. Berarti rimanya adalah ABBA. Jadi akhiran yang pertama disebut A, akhiran yang kedua ketika berbeda dengan akhiran larik yang pertama maka disebut B. Namun jika sama berarti tetap sama penyebutannya seperti larik yang pertama. Rima sendiri ada banyak seperti contohnya ABBA, AABA,
Pokoknya ketika menentukan rima dan irama, dilihat penggunaan vokal pada akhiran puisi. Yang kelima yaitu majas, atau biasa kita kenal dengan gaya bahasa. Bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu. Contoh, ada majas perumpamaan. Majas perumpamaan seperti contohnya, wajahnya cantik bagaikan sinar mentari. Kemudian ada lagi majas perbandingan. Kemudian yang terakhir yaitu ada majas pertentangan. Ada juga majas metafora, dan masih banyak lagi. Jadi majas itu bahasa atau kata-kata yang ketika kita mendengarnya itu terkesan berlebihan, itu dikatakan majas. Namun tujuannya apa? Agar membuat puisi lebih indah dan ketika kita membacanya terasa lebih menyenangkan. Selanjutnya yaitu unsur batin puisi. Ada 3. Yang pertama, tema. Setiap gagasan, ide pokok, ataupun pokok persoalan yang digunakan sebagai dasar atau landasan pembuatan puisi. Misalkan kalian ingin membuat puisi yang sedih, maka temanya kesedihan. Misalkan kalian ingin membuat puisi yang penuh semangat, seperti tema puisi kepahlawanan atau perjuangan. Yang kedua yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung di dalam sebuah puisi. Amanat dapat ditemukan dengan memaknai puisi tersebut secara langsung. Setiap penulis pasti ingin menyampaikan amanat kepada pembaca. Yang ketiga yaitu nada. Nada berkaitan dengan sikap penyair terhadap pembacanya. Umumnya nada yang digunakan akan bervariasi seperti nada sombong, nada tinggi. Jadi misalkan kita membaca puisi yang tentang pengorbanan atau tentang kepahlawanan, maka nadanya harus penuh semangat. Yang keempat yaitu rasa. Rasa yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Selanjutnya yaitu komponen membaca puisi. Ada 3. Yang pertama yaitu penghayatan. Ketika kalian membaca puisi perlu adanya penghayatan. Memahami isi puisi secara penuh agar kalian mampu menghayati puisi dengan baik. Seseorang bisa dikatakan sudah menghayati isi puisi apabila yang pertama, pemenggalan diksi sudah sesuai maknanya. Yang kedua, nada dan intonasi sudah sesuai dengan maknanya. Yang ketiga, ekspresi sudah sesuai dengan makna isi puisi. Komponen yang kedua yaitu vokal. Vokal di sini berarti kalian harus memperhatikan ketika membaca sebuah huruf. Misalkan seperti huruf vokal A, I, U, E, O. Maka kalian harus menyebutnya dengan jelas. Begitu juga dengan huruf konsonan. Jangan sampai ketika kalian membaca huruf F, kalian baca dengan huruf P ataupun yang lain. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan vokal yang bagus. Yang pertama yaitu pelafalan. Pelafalan di sini seperti yang tadi sudah Ibu katakan sebelumnya, yaitu ketika kalian membaca sebuah puisi harus jelas. Ketika itu A, maka mulutnya dibuka. Ketika I, maka mulutnya meringis. Kemudian yang kedua yaitu kelancaran. Ketika kalian membaca puisi perlu adanya kelancaran, jadi tidak boleh gugup ya. Yang ketiga yaitu ketahanan. Ketahanan di sini ketika kalian membaca puisi harus diselesaikan, jadi jangan ada jeda. Kemudian yang keempat yaitu intonasi. Yang kelima yaitu tekanan. Komponen baca puisi yang terakhir juga penting yaitu penampilan. Ketika kalian ingin baca puisi, membuat video, atau kalian ingin mengikuti lomba, perhatikan kembali penampilan kalian. Penampilan bisa dilihat dengan penggunaan baju atau dengan teknik ketika kita membaca puisi. Misalkan teknik yang ingin kalian gunakan yaitu teknik muncul. Teknik muncul di sini kalian muncul sebelum memasuki panggung atau sebelum di video. Yang kedua yaitu cara berpakaian kalian juga harus diperhatikan.
ketika kalian ingin membacakan puisi tentang perjuangan atau puisi tentang kepahlawanan, maka penampilan kalian harus rapi. Atau misalkan kalian membaca puisi tentang ibu atau membaca puisi tentang yang lainnya. Jadi ketika kalian ingin membaca puisi, perhatikan 3 hal ini ya. Ingat baik-baik, yang pertama penghayatan, yang kedua vokal, yang ketiga penampilan. Selanjutnya, Bu Santi akan menjelaskan mengenai unsur-unsur membaca puisi. Membaca puisi dengan indah berarti membacakan puisi dengan ekspresi, lafal, tekanan, dan intonasi yang tepat sesuai isi puisi. Yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu ekspresi. Ekspresi adalah raut muka yang memperhatikan perasaan. Pembaca puisi harus memperhatikan ekspresi sesuai kandungan isi puisi yang dibacanya. Misalkan ketika puisi tersebut menyedihkan, maka ekspresi yang harus kalian lakukan yaitu bermuka sedih. Kemudian yang kedua yaitu vokal atau lafal, yang berarti ucapan. Vokal adalah usaha untuk menyuarakan atau mengucapkan kata atau kelompok kata dengan tepat, sesuai lambang-lambang fonetis bahasa yang digunakan. Misalkan ada kata maksudnya misalkan ada huruf F. Huruf F harus dilafalkan dengan tepat yaitu F. Tidak boleh dilafalkan dengan fonem P atau V. Kemudian yang ketiga yaitu tekanan atau nada. Tekanan atau nada adalah keras lunaknya pengucapan suatu kata. Tekanan berfungsi untuk memberikan tekanan khusus pada kata-kata tertentu. Seperti ketika kalian membaca puisi tentang kepahlawanan, maka nadanya harus keras karena penuh semangat. Kemudian yang terakhir yaitu intonasi. Intonasi maksudnya lagu kalimat. Intonasi merupakan ketepatan penggunaan cepat lambatnya, keras lembutnya ucapan pembaca puisi ketika menyuarakan kata, frasa, dan kalimat puisi. Nah, bagaimana sampai di sini? Sudah semakin paham ya bagaimana cara membaca puisi yang baik? Eits, jangan di-skip dulu karena ada pembelajaran selanjutnya, yaitu langkah-langkah membaca puisi. Tadi sudah Ibu beritahu tips dan trik ketika membaca puisi harus memperhatikan apa. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkah membaca puisi? Baik, akan Ibu sampaikan. Yang pertama, yaitu memilih naskah. Ketika kalian memilih naskah, kalian harus memilih naskah yang sesuai dengan diri kalian sendiri. Bu Santi punya beberapa tips saat memilih naskah puisi. Yang pertama, pilihlah naskah puisi sesuai dengan kemampuan sendiri. Yang kedua, pilih naskah puisi yang pendek atau 1 lembar saja ketika kalian masih SD atau SMP. Berbeda ketika kalian sudah SMA atau kuliah, maka gunakan puisi yang lebih panjang. Yang ketiga, disesuaikan dengan karakter kita. Kemudian yang keempat, perhatikan siapa pendengarnya. Ketika pendengarnya guru atau untuk lomba, perhatikan tema yang akan digunakan. Ketika untuk guru, maka temanya boleh berisi kepahlawanan, nasionalisme, persahabatan, atau kekeluargaan. Yang kedua, yaitu beri penjedaan atau pemenggalan. Nanti akan Ibu beritahu bagaimana cara memberi penjedaan. Kemudian yang ketiga yaitu memaknai naskah puisi. Memaknai naskah puisi dengan cara mencari suasana. Kita harus bisa menangkap isi puisi tersebut, maka kita bisa menentukan apakah kita harus membaca buku dengan gegap gempita, lemah lembut, melankolis, atau suasana yang lain. Selain itu juga dengan cara mencari amanat dan makna dalam puisi dengan mencari parafrase. Parafrase yaitu nanti kalian akan
membuat puisi yang tadinya berbait-bait kemudian diparafrasekan atau mengubah bentuk puisi ke dalam bentuk prosa atau kalimat agar mempermudah kalian memahami isi puisi tersebut. Yang keempat, sudah jelas, yaitu kalian harus latihan. Dalam latihan membaca puisi ada dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama yaitu pelatihan intonasi. Artinya kita harus memperhatikan intonasi yang kita lakukan. Jika intonasinya semangat, maka harus dibaca penuh semangat. Jika sedih, maka intonasinya harus lembut. Kemudian yang kedua, pelatihan tampil di panggung. Ketika kalian membaca puisi di panggung, maka kalian perlu latihan. Begitu juga ketika kalian membuat video membaca puisi, kalian juga perlu latihan. Jadi ketika kalian membuat video membaca puisi, tidak terlihat gugup atau grogi. Pelatihan di panggung yang harus diperhatikan ada beberapa hal. Yang pertama, seperti yang tadi Ibu katakan, teknik muncul. Yang kedua, cara membaca judul. Ketika membaca judul, kalian baca dengan lantang dan jelas. Yang ketiga, cara memegang teks. Ketika kalian ingin membaca puisi dengan teks, maka teks tersebut jangan sampai menutupi muka kalian. Yang keempat, yaitu berdiri di atas dua kaki. Maksudnya, ketika kalian membaca puisi, kalian harus bersikap tegap. Kemudian yang kelima, yaitu pandangan mata. Pandangan mata di sini menunjukkan kesiapan kalian saat membaca puisi. Kemudian yang keenam, membangun kesadaran panggung. Misalkan kalian ingin membuat video di rumah, maka kalian perhatikan panggungnya, apakah cahayanya sudah terlihat, apakah sudah pas dan sesuai dengan tema yang puisi akan kalian sampaikan. Nah, bagaimana? Mudah sekali kan membaca puisi? Sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana contoh memberi jeda. Di sini Ibu memiliki puisi. Ada 3 larik, yaitu tanah air mata, tanah tumpah dukaku, mata air mata kami, air mata tanah air kami. Bagaimana cara memberi jeda? Ketika garis miring 1 berarti jedanya sebentar. Ketika garis miring 2 berarti jedanya lama. Garis miring 2 biasanya selalu diletakkan di akhir karena bertujuan untuk memperlama proses pembacaan dari larik 1 ke larik 2. Contohnya seperti berikut. Tanah air mata, tanah tumpah dukaku, mata air mata kami, air mata, tanah air mata kami. Jadi ketika garis 1 ketukannya hanya 1 kali, ketika garisnya 2 berarti ketukannya sampai 2 atau 3 kali. Wah, sampai di sini semakin paham ya bagaimana cara membuat puisi yang baik, bagaimana kita harus memperhatikan ketika membaca puisi. Selanjutnya, sudah jelas kalian harus mempraktikkan, yaitu membaca puisi. Tugas hari ini yaitu membuat video membaca puisi dengan tema yang bebas. Kalian boleh menentukan puisinya sendiri. Misalkan kalian ingin membaca puisi Chairil Anwar, Sapardi Djoko Damono, atau yang lainnya, boleh. Kemudian berilah perkenalan di awal video agar Ibu tahu siapa yang sedang membaca puisi. Contohnya, perkenalkan, nama saya Iksanti Mukaromah. Saya akan membacakan puisi dengan judul bla 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 bla. Seperti itu contohnya. Yang ketiga, tidak ada batasan durasi video atau bebas. Jadi kalian boleh mau membuat video 15 menit, setengah jam, atau bahkan 1 jam, boleh sekali. Disesuaikan dengan kemampuan kalian saja ya. Kemudian perhatikan juga ekspresi. Ketika puisinya sedih atau senang, bedakan ekspresinya. Kemudian vokal, ketika kalian membaca harus jelas. Jangan sampai terdengar kalian seperti sedang berbisik. Dan
ketika kalian membaca puisi pun suaranya harus jelas. Kemudian tekanan. Keras lembutnya suara. Ketika kalian membaca puisi yang penuh semangat, maka keras. Ketika membaca puisi kesedihan, maka lembut. Kemudian intonasi. Berarti kalian harus penggunaan cepat atau lambatnya ketika membaca puisi. Jadi ketika puisi tersebut penuh semangat berarti cepat. Kemudian kalian juga harus memperhatikan volume suara. Ingat ya, anak-anak solih-solihah, ketika kalian membuat video, pastikan suara kalian terdengar dan terekam jelas di video agar ketika ibu mendengarkan tidak terlalu sulit kalian membaca puisi tentang apa. Yang terakhir sudah jelas kelancaran. Sebelum kalian membuat video, pastikan kalian sudah berlatih. Ingat ya, latihan dulu. Kemudian yang terakhir, unggah video ke YouTube. Kemudian bagikan link video tersebut kepada gurumu. Ya, sampai di sini pertemuan kita tentang belajar membaca puisi. Bagaimana? Semoga menyenangkan ya dan bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa kalian perhatikan beberapa hal yang sudah Bu Santi jelaskan dan kalian praktikkan di rumah, kemudian kalian berlatih. Syukron, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.